Dr. Yosefin Pratiwi, seorang dokter umum yang menjalankan praktek di salah satu apotek di Karangploso, Kabupaten Malang, berhasil membuat alat terapi penyembuhan orang terpapar COVID-19. Berawal dari menolong pasien yang datang dengan keluhan sulit bernafas dan saturasi oksigen rendah, serta tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sedang penuh, Pratiwi kemudian memberikan terapi nebu atau penguapan. Terapi ini dilakukan sederhana secara rutin untuk mengeluarkan dahak pasien. Untuk racikan sendiri, Pratiwi menggunakan obat batuk berdahak, obat mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun yang dilarutkan dengan natrium klorida dan sedikit minyak kayu putih. Kemudian ditampung dalam nebulizer atau alat bantu penguapan. Pemeriksaan pasien hingga penguapan pun dilakukan di ruang terbuka di halaman tempat praktik, agar pasien sekaligus mendapatkan paparan sinar matahari selama proses terapi nebu. Dr. Pratiwi menyebutkan karena setiap pasien mengalami kondisi klinis berbeda, proses penguapan pun durasinya bervariasi, mulai 3 menit hingga 15 menit. Selain itu ada pasien yang cukup menjalani terapi nebul sehari sekali, ada juga yang sehari 2 kali terapi. Sejak awal ditemukan terapi ini, sudah 81 pasien yang sembuh usai menjalani terapi ini. Pasien yang datang pun mengaku bahwa kondisinya jauh lebih baik usai menjalani beberapa kali terapi uap. Kesulitan beraktivitas, flu, batuk, hingga saturasi rendah yang membuat sesak nafas menjadi keluhan yang mayoritas dialami pasien yang datang ke klinik Dr. Pratiwi. Malam. Jadi ini yang kedua, balik yang kedua. Iya. Kondisinya gimana Mas setelah terapi pertama? Kalau sebelum terapi itu kan buat tidur itu kayak nafas itu ampak gitu. Jadi buat duduk sama buat diri ke kamar mandi nggak bisa. Bisanya cuma tidur, makan pun tidur. Jadi untuk sekedar duduk pun susah gitu. Nggak bisa. Indra perasanya gimana? Kalau indra perasa bisa merasa tapi bukan rasa yang sebenarnya gitu loh. Kayak kayak minyak kayu putih pun kayak bukan minyak kayu putih gitu. Saturasinya sebelumnya berapa? Sekarang kembali jadi berapa? Kalau kemarin pas sebelum kesini itu sekitar 9493. Berapa? 9493. Sekarang berapa? Sekarang sekitar 97-an. Tadi dicek juga 97. Ada perubahan kan Mas? Ada perubahan. Perubahannya seperti apa Mas? Kalau perubahannya sih semalam masih enak, udah bisa buat tidur lagi gitu. Itu aja sih. Sebelumnya sulit tidur. Sulit kalau tiap di atas jam 12 malam itu pasti bangun. Sekedar untuk kencing aja udah nggak bisa tidur lagi. Demam gitu. Nafasnya itu loh Mas yang nggak kuat itu. Udah. Sudah di swab Mas? Di swab sudah dari tanggal 13. Hasilnya positif. Cuma di swab gitu doang, terus cuma dikasih obat udah. Terus tahu di sini di IG ya udah langsung ke sini. Jadi Masnya sempat isoman kemarin? Iya, sempat isoman 1 minggu lebih. Ternyata nggak ada perubahan, ya udah dibawa ke sini gitu.
Dr. Pratiwi berharap temuannya ini diterima agar bisa menolong banyak nyawa yang saat ini sedang terpapar COVID-19, namun tidak mendapat pertolongan medis karena terapi ini relatif mudah dan sederhana. Pratiwi menambahkan pasien yang sembuh berkat terapi ini berasal dari bermacam usia, mulai anak-anak sampai pasien lanjut usia. Kini Dr. Pratiwi tengah melakukan penelitian terkait terapi ini agar bisa digunakan secara luas. Saya berikan penguapan di pagi hari karena kalau secara logika COVID itu bersarang yang paling besar di paru-paru. Jadi saya harus mengeluarkan dari paru-parunya. Dia kan kenanya kan nggak tahu di mana. Sampai tahu di mana kenanya. Kumannya terlalu kecil virusnya, kemudian masuknya secara aerosol. Aerosol itu artinya dengan hirupan aja atau ada orang COVID lewat dia kena kayak gitu. Jadi saya harus mengeluarkan juga secara aerosol seperti itu. Dan ini saya lagi dibantu beberapa guru saya atau senior-senior saya untuk melakukan penelitian kasus. Jadi saya dari kasus ke kasus ternyata ada perbaikan. Itu menurut saya mujizat juga. Nanti akan saya liput lah. Maksudnya saya ketik, saya buat penelitian ilmiah. Mungkin metodenya pertama kuantitatif dulu ya dari jumlah. Setelah jumlah akan jadi kualitatif. Seperti itu mungkin. Jadi nanti risetnya ini akan saya serahkan ke pemerintah secara gratis. Biar rakyat Indonesia juga cepat pulih gitu. Saya biar juga nggak kehilangan teman-teman, adik kelas, guru yang lagi penanganan COVID kan mereka banyak yang gugur. Warga sipil juga. Sebenarnya kuncinya satu sih. Kalau nakesnya di Indonesia kan sedikit, kan lebih banyak rakyat sipil. Pakai masker aja loh, yang bagus pakainya. Jangan ditaruh di dagu, jangan ditaruh di hidung. Pokoknya bagus lah. Itu nanti akan membantu penurunan dari COVID tersebut. Yanto Yanjung melaporkan.